Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Batik 5 Kreatif. Ini adalah episode kedua dari tutorial animasi dasar Adobe After Effects. Jangan kemana-mana karena kita akan belajar terus. Pada bagian ini saya akan menjelaskan cara menganimasikan objek dengan menggunakan properties transform seperti position, scale, rotate, and opacity. Di sini saya memiliki beberapa objek yang sebelumnya sudah saya import dari file penyimpanan di perangkat saya. Jika teman-teman belum memiliki objek, teman-teman bisa membuat sendiri dengan menggunakan tools yang sudah disiapkan di Adobe After Effects. Teman-teman bisa menggunakan tool shape yang terletak di bagian atas monitor. Pertama-tama kita akan belajar mengenai animasi posisi. Posisi di sini adalah suatu proses perpindahan objek yang ditandai dengan terbentuknya keyframe dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga dapat dilihat oleh orang dalam waktu beberapa saat sebelum akhirnya menghilang dari pandangan. Kita masukkan dulu objeknya ke dalam komposisi kita dengan cara drag and drop. Selanjutnya, pilih layer objek yang ingin dianimasikan, kemudian tekan P pada keyboard untuk memunculkan properties transform position. Perhatikan di sebelah kanan position, yang ini terdapat dua value yang menunjukkan titik koordinat objek yang terpilih pada layar kerja. Value yang di sebelah kiri adalah sumbu X dan value yang di sebelah kanan itu adalah sumbu Y. Kemudian di sebelah kiri posisi ada ikon bergambar stopwatch. Yang ini teman-teman. Jika tombol ini kita aktifkan, maka pada timeline akan terbentuk sebuah keyframe. Sebelum kita aktifkan, terlebih dahulu kita tentukan posisi objek kita dimulai dari arah mana dan berakhir di posisi mana. Di sini kita akan memulai kemunculan objek kita dari arah kiri layar. Kemudian masuk dan singgah di tengah stage. Klik pada time ruler tepatnya di frame 30 atau pada posisi 1 detik. Atau bisa juga dengan cara menggeser time indicator ke posisi tersebut. Kemudian aktifkan stopwatch untuk membuat keyframe pada kotak timeline tepatnya di frame 30. Perhatikan pada timeline sudah terbentuk satu buah keyframe ditandai dengan dua ikon segitiga bersusun ke atas dan saling membelakangi. Selanjutnya, klik di frame pertama, kemudian arahkan kursor pada value yang ada di sumbu X. Setelah kursornya berubah menjadi anak panah dua arah, tekan dan tahan tombol kiri mouse, kemudian drag ke kiri. Perhatikan objek kita di layar kerja akan bergeser ke kiri mengikuti pergeseran mouse. Lepas klik mouse jika objek kita sudah berada pada posisi yang diinginkan. Nah, sampai di sini kita sudah membuat yang namanya animasi in. Untuk preview animasi yang barusan dibuat, tekan tombol spasi pada keyboard. Animasi kita sudah jadi, namun kelihatannya belum
belum terlalu smooth. Untuk membuat animasi kita menjadi smooth, halus gitu, kita pilih kedua keyframe yang ada di timeline dengan menekan tombol mouse kemudian drag. Selanjutnya, klik kanan pada salah satu keyframe untuk memunculkan dialog box. Pilih keyframe asisten isi is. Perhatikan keyframe kita berubah bentuk. Preview kembali untuk melihat hasilnya dengan menekan spasi pada keyboard. Kelihatan animasi kita sudah nampak smooth. Untuk membuatnya lebih smooth lagi, kita pilih salah satu keyframe, kemudian kita buka graph editor yang ada di sini, teman-teman. Nah, kita klik di dalam graph editor, kita akan menjumpai kurva berbentuk seperti ini, teman-teman. Kemudian mainkan speed graph-nya dengan menarik handle yang ada di keyframe. Setelah itu, kita tekan icon graph editor untuk kembali ke mode keyframe. Tekan tombol spasi untuk preview. Hasilnya sudah bagus dan sampai di sini kita sudah membuat dua buah keyframe, yaitu keyframe animasi in. Nah, bagaimana dengan animasi out-nya? Untuk animasi out, kita akan membuat lagi keyframe-nya. Namun di sini kita tidak langsung membuat keyframe out karena kita ingin agar objek yang kita animasikan tadi dapat terlihat atau terbaca beberapa saat sebelum menghilang. Untuk itu, kita akan membuat keyframe pada frame berdasarkan berapa lama kita menginginkan objek tersebut terlihat sebelum akhirnya menghilang. Misalnya kita ingin agar objek kita terlihat selama 2 detik sebelum menghilang, kita tempatkan time indikator pada detik kedua setelah keyframe terakhir yang kita buat. Kemudian tekan icon keyframe yang ada di pojok kiri sejajar dengan frame untuk membuat keyframe baru. Selanjutnya, di samping kanan keyframe yang barusan kita buat lagi satu keyframe, yaitu keyframe di mana objek kita akan menghilang. Tempatkan time indikator pada frame di mana objek kita akan menghilang. Selanjutnya, geser posisi kursor ke arah salah satu sumbu yang ada di samping kanan kotak position. Ingat bahwa value yang ada di sebelah kiri adalah sumbu X dan value yang di sebelah kanan adalah sumbu Y. Setelah kursor berubah menjadi panah 2 arah, tekan tombol kiri mouse sambil geser ke arah di mana objek kita akan menghilang. Setelah posisi yang kita inginkan sudah tepat, lepas tombol mouse untuk membuat keyframe. Cara lainnya yaitu dengan menempatkan time indikator pada frame di mana kita menginginkan objek kita menghilang. Kemudian kita pilih selection tool. Selanjutnya pilih objeknya dan drag ke arah yang kita inginkan. Selanjutnya kita tinggal mengatur speed graph-nya dengan memilih graph editor. Yang ini, teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke dalam speed graph-nya. Di sini kita atur. Setelah itu tekan kembali graph editor untuk kembali ke frame. Untuk preview, tekan tombol spasi pada keyboard. Jika kemunculan objek kita dirasa terlalu lama atau terlalu cepat, kita bisa
menggeser keyframe dengan cara memilih keyframe dengan selection tool. Kemudian kita geser ke kiri jika dirasa kemunculan objek terlalu lama, atau kita geser ke kanan jika dirasa terlalu cepat. Selanjutnya kita akan masuk ke animasi scale. Scale di sini adalah suatu proses perubahan dimensi objek dari kecil ke besar atau sebaliknya dari besar ke kecil yang ditandai dengan terbentuknya keyframe. Sebagai contoh kita akan gunakan objek logo yang telah kita import sebelumnya. Di sini kita akan membuat animasi scale dari kecil ke besar, kemudian diam selama 1 detik sebelum membesar dan hilang dari pandangan. Nah, pada kotak timeline, pilih layar objek tersebut, kemudian tekan S pada keyboard untuk memunculkan properties transform scale. Di sebelah kanan scale ada 2 value yang masing-masing menunjukkan nilai persen. Value yang pertama itu adalah panjang dari objek kita. Sedangkan value yang kedua itu menunjukkan tinggi dari objek kita dalam ukuran persentase. Dan satu buah icon link yang menandakan bahwa kedua value tersebut saling terhubung. Jika salah satu nilainya kita ubah, maka nilai yang satunya ikut berubah. Lain halnya jika link tersebut kita nonaktifkan, maka yang berubah nilainya hanya value yang kita ubah. Kemudian di sebelah kiri scale ada ikon stopwatch yang jika diaktifkan akan membentuk sebuah keyframe. Pada time ruler, posisikan time indicator tepat di posisi 1 detik atau pada frame ke-30. Kemudian aktifkan stopwatch yang ada di sini untuk membuat keyframe pertama. Setelah itu, geser time indicator ke posisi 0. Ya, di 0 detik atau frame pertama. Setelah itu kita ubah value dari scale menjadi 0 untuk membentuk keyframe kedua. Animasi scale sudah jadi dan siap untuk di preview. Tekan tombol spasi pada keyboard untuk preview. Selanjutnya karena kita ingin objek kita itu diam selama 1 detik sebelum membesar dan tidak terlihat, buat lagi 1 keyframe setelah keyframe kedua, tepatnya di detik kedua. Caranya posisikan time indicator pada detik kedua, kemudian tekan ikon keyframe yang berada di pojok kiri sejajar dengan layar teks. Itu gunanya untuk membuat keyframe. Setelah itu, geser lagi time indikator pada detik ketiga. Arahkan mouse ke value yang ada di samping scale. Setelah kursor berubah bentuk seperti tangan dengan anak panah 2 arah, drag mouse ke kanan hingga objek kita membesar sampai tidak terlihat. Kita juga bisa menambahkan opacity pada objek sebelum menghilang dengan menekan T pada keyboard untuk memunculkan transform properties opacity. Selanjutnya posisikan time indicator pada detik kedua, kemudian aktifkan icon stopwatch yang ada di samping properties opacity. Geser lagi time indicator pada detik ketiga. Value dari opacity kita jadikan 0%. Tekan spasi untuk preview. Nah, jika dirasa belum smooth,
drag mouse pada frame untuk memilih keyframe. Klik kanan, pilih keyframe asisten, isi is, kemudian buka graph editor dan kita atur speed grafnya. Tekan spasi untuk preview. Sekian dulu tutorial kita kali ini. Sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.